Menculik Amira. Larissa sibuk membereskan barang belanjaannya yang tadi siang dibeli. Dia memisahkan antara barang belanjaan milik kami dan untuk diberikan kepada keluarga Pak Samsul. Dia membeli banyak sekali barang hari ini. Bukan barang sih, lebih tepatnya kebutuhan pokok. Sayang, mau kita antar kapan ke rumahnya Pak Samsul semua ini? Tanyanya, menunjuk barang yang sudah dipisahkan tadi. Besok boleh. Jawabku. Kamu yang mau antar ke sana langsung? Tanyanya. Enggak kayaknya, soalnya aku sibuk. Paling suruh Adnan aja yang anterin. Jawabku lagi. Oh, aku kira kamu mau ke sana. Kalau kamu mau ke sana aku mau ikut. Enggak bisa. Aku kan sibuk di kantor. Terus aku harus siapkan ini itu buat acara 7 bulanan kamu nanti. Iya ya. Aku hampir lupa. Kita kan mau adain acara 7 bulanan. Iya, makanya kita harus persiapan. Supaya nanti di hari-hari bisa berlangsung acaranya dengan lancar. Larissa mengangguk-angguk. Bi Ijah membantunya sejak tadi. Dia mungkin kasihan melihat Larissa sibuk sendirian. Sedangkan aku, sibuk dengan laptopku, karena adanya pekerjaan penting. Bi, tolong ini dipacking dengan rapi. Supaya besok bisa langsung dibawa Mas Adnan buat diantar ke rumah Pak Samsul ya. Titah Larissa pada Bi Ijah. Baik, Nyonya. Bi Ijah dengan patuh melakukan tugas yang Larissa berikan. Sementara Larissa, dia beranjak hendak pergi ke dapur. Kamu mau kemana? Tanyaku. Mau bikin susu dulu? Aku belum minum susu takut kelupaan. Jawabnya. Biar aku aja deh yang bikin. Kamu duduk aja dan tunggu susunya Jetty. Aku beranjak dan membawa Larissa duduk di sofa. Ya ampun, cuma bikin susu gak akan capek kali. Aku bisa kok bikin sendiri. Lagian kamu lagi sibuk. Larissa malah berkomentar. Udah duduk aja. Tunggu aku bawain susunya ya. Aku pergi ke dapur dan membuat susu khusus ibu hamil untuk Larissa, yang sudah rutin diminumnya setiap hari dan setiap malam. Meski awalnya Larissa tak suka, namun demi kesehatan dan pertumbuhan bayinya dia rela meminumnya hingga terbiasa. Kuakui pengorbanannya tak hanya sebatas rela mengkonsumsi sesuatu yang tak disukai atau berat membawa beban bayi kami di dalam perutnya, tapi pengorbanan Larissa tak dapat dihitung dengan kalkulator. Bagiku pengorbanannya sangat banyak demi bayiku. Tiat. Ponselku berdering di dalam saku celana. Aku gegas mengambilnya. Benar dugaanku. Fandi yang menelepon. Ya, Fen. Ucapku. Lu bisa ke rumah gue sekarang? Tanya Fandi. Kenapa memangnya? Kak Raihan di sini. Dia terlihat kacau banget. Jas. Fandi berkata dengan nada panik. What? Ray di sana? Sejak kapan? Tanyaku. Udah dari tadi, tapi dia nggak ngomong apapun. Bahkan Lele nggak bisa bujuk dia supaya dia bicara. Gue telepon lu supaya lu datang kemari dan coba ajak dia bicara. Oke, gue akan kesana sebentar lagi. Jawabku. Fandi mematikan sambungan teleponnya. Aku membawa segelas susu yang telah aku buat untuk Larissa dan kembali ke ruang tengah, di mana kami tadi berada. Ini susunya. Ucapku, dengan memberikan susu padanya. Makasih, sayang. Ucap Larissa. Sama-sama. Oh iya. Aku mau ke rumah Fandi. Apa boleh? Aku meminta izin. Memangnya ada apa di rumah Kak Fandi? Apa Lela sakit? Tanyanya. Enggak. Ini masalah Raihan. Jawabku. Kak Rey. Kenapa? Ceritanya rumit. Nanti aku akan cerita ya. Buat sekarang aku harus cepat ke rumah Fandi dulu. Aku tak dapat menceritakan sekarang padanya. Oke, tapi jangan pulang terlalu malam ya. Pesannya. Oke, aku pergi. Assalamualaikum. Pamitku. Waalaikumsalam. Jawab Larissa. Aku segera menyambar kunci mobilku dan keluar dari rumah. Aku bahkan tak mengganti bajuku sama sekali. Hanya menggunakan celana pendek dan kaos oblong harianku. Aku tak peduli dengan penampilan. Yang pasti aku ingin segera bertemu Raihan dan mengajaknya bicara. Bos, mau kemana? Tanya Adnan. Saya mau ke rumah Fandi dulu. Kamu mau ikut? Tanyaku. Boleh. Jawabnya. Adnan dan aku naik mobil dan gegas pergi. Perasaanku tak enak kali ini tentang Raihan. Entah apa yang terjadi padanya.
Namun firasatku mengatakan bahwa Raihan sedang berada dalam masalah besar, yang mungkin lebih rumit dari yang diceritakan Fandi kemarin. Semoga saja tidak terjadi apapun dalam hubungan Raihan dan Amira. Mudah-mudahan yang namanya pelet atau guna-guna itu lekas hilang dari tubuh Amira. Atau mungkin sebuah ancaman. Nan, lebih cepat ya, saya ingin segera sampai. Pintaku pada Adnan. Baik, bos. Adnan menambah kecepatan mobilnya, sesuai dengan perintahku. Dan mobil menjadi sedikit mengebut. Setibanya di rumah Fandi, mobil Raihan memang ada di sana. Aku segera masuk setelah mengucapkan salam terlebih dahulu. Saat aku masuk, kulihat Raihan duduk di sofa dengan kepala menunduk. Tatapan matanya kosong. Sedangkan Lele menangis di pelukan Fandi. Mungkin kasihan melihat kakaknya yang seperti itu. Aku menghampiri Raihan dan duduk di sampingnya. Hei, ada apa? Tanyaku. Raihan tak menjawab. Dia masih diam. Bagaikan sebuah patung yang tak bernyawa. Aku menyentuh bahunya dan mengusapnya pelan. Lei, ada apa? Katakanlah. Ucapku lagi. Raihan tetap tak menanggapi aku. Seakan suaraku hanyalah angin lalu baginya. Lei, jangan seperti ini. Kalau kamu memang ada masalah, ayo cerita dan kita selesaikan sama-sama. Kamu anggap saya kakak kan? Harusnya kamu bisa berbagi cerita dengan saya. Baik itu manis ataupun pahit. Saya gak suka lihat kamu kayak gini. Kamu terkesan gak menganggap kehadiran saya. Tuturku, mencoba untuk memancing dia agar mau bicara. Di mana Amira? Tanyaku. Aku tak melihat Amira di rumah itu. Kak Ray datang sendiri. Gue gak tahu apa yang terjadi sama dia. Dia gak mau ngomong apapun sama gue. Timpal Fandi yang masih memeluk istrinya yang menangis. Aku menoleh lagi pada Raihan. Ray, kamu gak butuh saya? Enggak menganggap saya sebagai kakak kamu lagi. Baik, saya akan pergi. Dan jangan pernah temui saya lagi. Ancamku. Aku bangkit untuk pergi. Tapi Raihan menahanku. Kak, ucapnya. Aku duduk kembali dan menatap Raihan. Dia menoleh padaku dengan mata yang sembab. Oh Tuhan, sepertinya dia menangis sebelum datang kemari. Ada apa? Apa yang terjadi pada adikku? Saya dan Amira bercerai. Ucapnya. Ucapan Raihan membuat kami tercengang. Seakan mendapat sebuah pukulan keras di dada kami. Apa yang terjadi? Kenapa kamu lakukan itu? Aku langsung memarahinya. Aku tak suka dengan lelaki yang mudah menjatuhkan talak. Apalagi wanita sebaik Amira lah yang ditalaknya. Kak, jangan bercanda. Lele menghampiri kakaknya dan mengguncang tubuh Raihan. Dia tak percaya kakaknya berbuat seperti itu. Kakak serius, lah. Ucap Raihan tak bergairah. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Ray. Aku membentaknya. Aku butuh jawaban darinya. Haruskah saya membiarkan dia mengakhiri hidupnya? Tanyanya. Raihan menatapku sayu. Apa maksudnya? Tanyaku. Amira meminta cerai dari saya. Dia mengancam saya. Jika saya gak menceraikan dia, maka dia akan bunuh diri. Jawab Raihan, matanya kembali berembun. Astagfirullah. Ucap kami. Ini benar-benar di luar dugaan kami. Tak dapat dipercaya jika Amira yang terlihat alim itu meminta cerai dari suaminya yang sangat baik ini. Tapi, kenapa bisa? Tanyaku lagi. Saya juga gak tahu, Kak. Tapi dia bilang dia ingin cerai dan akan kembali kepada Mas Aldo, mantan suaminya. Jawab Raihan lagi. Kami beristighfar kembali. Benarkah Amira seperti itu? Tapi ini mengganjal di hatiku. Tak mungkin Amira yang baik tiba-tiba berubah. Ini aneh. Tadi sepulang saya dari kantor, Amira tiba-tiba meminta talak dari saya. Dia bilang dia gak mau melanjutkan hubungannya dengan saya. Tapi saya bilang kita akan segera punya anak. Dan Amira menjawab kalau dia bisa mengurus anak yang dikandungnya bersama Mas Aldo. Dia menghina saya, mencaci maki saya dan mengatakan bahwa saya suami yang tidak sempurna. Hati saya sakit sekali, dan bahkan lebih sakit lagi ketika Amira meludah di depan saya. Raihan bercerita dengan menahan tangisnya. Aku tahu dia sedih, dan tetap berusaha untuk tegar. Tak perbuatan buruknya itu seakan semu. Dia seperti bukan Amira yang saya kenal. Bahkan di sorot matanya pun dia terlihat sedih ketika memperlakukan saya seperti itu.
Amira seakan dikuasai oleh sesuatu. Dia gak seperti Amira istri saya. Dia sangat berbeda. Tambah Raihan, kali ini dia terisak. Aku mengusap-usap bahunya, prihatin dengan keadaannya. Saya ingin sekali membalas perbuatannya kepada saya. Tapi saya gak bisa menyakiti wanita, apalagi secara fisik. Saya menahan amarah saya walaupun Amira terus melakukan perbuatan buruk pada saya. Dia terus meminta cerai walaupun saya terus menolak. Lalu dia mengancam akan bunuh diri dan membawa anak kami mati bersamanya. Tentunya saja gak mau itu terjadi. Dengan berat hati saya menjatuhkan talak satu padanya. Yang kami bangun bersama. Raihan tak sanggup lagi menahan tangisnya. Dia pun akhirnya menangis di depan kami. Aku merangkulnya. Aku mencoba untuk menguatkan. Dan tak terasa mataku juga perih. Kakak. Lele juga memeluk kakaknya. Dia pasti ingin bisa menghentikan tangis kakaknya. Namun sayangnya dia tak berdaya. Raihan menangis pilu di pelukanku. Aku tak kuat menahan air mataku. Betapa baiknya dan sabarnya Raihan menghadapi Amira yang tiba-tiba berubah itu. Dia berusaha sekuat hati agar tak menyakitinya, baik secara lisan atau secara fisik. Raihan sangat mencintai Amira. Tapi kenapa cobaan berat harus mereka lalui? Sudahlah, kamu harus tenang ya. Ini akan jadi urusan saya, ucapku. Raihan melepaskan dekapanku. Maksud kakak apa? Tanyanya. Urusan kalian akan jadi urusan saya juga. Maaf saya ikut campur untuk kali ini. Saya nggak mau adik saya yang kuat dan sabar ini terluka. Jawabku. Tapi, Kak, buat apa? Kami bahkan sudah bercerai. Raihan seakan putus asa. Bercerai itu jika jatuh talak 3 kan? Kamu baru mengucapkan 1. Itu artinya masih ada 2 lagi. Kamu bisa mengajaknya rujuk kembali. Tapi Amira sudah ikut dengan Mas Aldo, Kak. Saya gak mungkin membawa dia lagi. Itu juga kemauan dia. Dan mungkin Mas Aldo adalah lelaki yang diinginkannya, bukan saya. Kamu bilang, Amira melakukan hal buruk sama kamu. Tapi tatapan matanya sedih, bukan? Itu artinya Amira gak benar-benar ingin melakukan itu. Tapi ada seseorang yang mengendalikannya. Jelasku. Maksud lu? Tanya Fandi. Pelet. Tanyanya lagi. Bukan. Tapi seseorang yang pengen banget menghancurkan hubungan Amira dan Raihan. Kalau Pelet atau guna-guna, rasanya gak mungkin. Karena Amira adalah orang yang taat agama. Dia juga gak mungkin mudah terpengaruh dengan hal semacam itu, meskipun bisa. Tapi kemungkinannya kecil. Gue yakin ada sesuatu yang membuat dia terpaksa melakukan itu. Yang menurut gue dia itu ada di bawah ancaman. Tuturku. Sebenarnya aku sudah menyadari ini sejak Fandi bercerita padaku tadi di kantor. Fandi bilang Amira seperti dipelet atau diguna-guna oleh Aldo supaya mau kembali padanya. Tapi tidak dengan aku. Aku malah berpikir itu tak masuk akal. Pendapatku malah sebaliknya. Sesuatu yang lebih logis. Tentu saja sebuah ancaman. Mungkin saja Aldo mengancam Amira dengan sesuatu yang akan membuat Amira menyesal seumur hidupnya jika tak berpisah dari Raihan. Logis juga sih, tapi ancaman seperti apa? Tanya Fandi lagi. Entahlah, gue juga belum tahu soal ancaman apa itu. Tapi yang pasti menurut gue ini perbuatan Aldo. Aku sangat yakin. Raihan, Fandi dan Lele mulai berpikir. Mereka pasti mencari tahu alasan Amira memaksa meminta cerai dari Raihan. Jika memang karena ancaman Aldo, lalu ancaman semacam apa yang digunakan olehnya sehingga dapat membuat Amira menurut. Rey, kamu tahu di mana rumah Aldo? Tanyaku pada Raihan. Enggak tahu, Kak. Tadi Amira pergi dijemput olehnya. Saya enggak tahu dia dibawa kemana. Jawabnya. Gue tahu. Timpal Fandi. Karena gue pernah ikut keluarga Amira saat mereka meminta cerai secara mutlak dari Aldo. Tambahnya. Oke, kita buat rencana aja. Ucapku. Raihan, Lele. Fandi dan Adnan menatapku. Mereka sepertinya ingin menyimak apa yang akan aku rencanakan. Aku menoleh pada Adnan. Nan, kamu culik Amira ya? Titahku. Adnan melongo. Saya? Culik istrinya Mas Raihan? Tanyanya tak percaya diberikan tugas seperti itu. Benar, kamu dan Fandi.
Jawabku. What? Gue? Gila lu. Kenapa gue harus jadi penculik? Dia malah mengomel. Berisik. Lu mau bantuin hubungan Raihan sama Amira gak? Aku balik memarahinya. Ya mau, tapi kalau menculikan gak boleh. Jawabnya. Culiknya demi kebaikan. Kan ada Ray di sini. Ada gue dan Lele juga. Jadi gak akan masuk kategori kriminal. Jelasku sekenanya. Aku tak tahu itu kriminal atau bukan. Tapi menculik Amira adalah yang terbaik. Oke deh, gue nurut aja. Fandi mengalah. Ya udah, cepat berangkat. Titahku. Bawel lu. Kayak atasan gue aja nyuruh-nyuruh. Umpat Fandi. Aku terkekeh. Biarkan saja. Yang penting Amira ada di rumah ini. Meski ini kriminal. Aku juga tak peduli. Toh aku tak akan melakukan tindakan buruk pada Amira. Aku hanya butuh mulutnya berbicara. Ya, yang aku perlukan saat ini adalah Amira. Aku butuh jawaban langsung darinya. Jika sudah mendapatkan jawaban darinya, maka Aldo adalah sasaranku selanjutnya. Aku harap rencanaku akan berhasil, tanpa harus menyakiti siapapun secara fisik. Penculik dadakan.